Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kisi-kisi untuk persiapan penilaian akhir tahun bahasa Arab kelas 11. Ada 10 soal yang akan dikerjakan nanti untuk penilaian akhir tahun. Kisi-kisi yang pertama adalah memahami dialog tentang orang Islam memperhatikan kebersihan, atau di judul teks yang kemarin saya bagikan ada al-muslimu yahtamu bin nazafah. Jadi nanti silahkan dipahami makna terjemahan dari teks ini baik per kata ataupun secara keseluruhan untuk bisa menjawab soal nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2 ini tentang Carlos berislam. Untuk soal nomor 2 ini jenis soalnya adalah nanti menjawab soal sesuai dengan isi dari dialog. Jadi pahami saja isi dari dialognya, kemudian nanti ada pertanyaan seputar dialog yang akan nanti dijawab sesuai jawabannya dengan dialog tersebut. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 3, teks tentang al-Islam wa taharah, tentang Islam dan kesucian. Untuk soal ini juga sama dengan yang nomor 2, pahami isi teksnya dan nanti akan ada pertanyaan seputar isi teks. Misalkan kamaratan ya tawaddul muslim, berapa kali orang Islam berwudu, khamsa marratin. Ini kan ada jawabannya di teks ini. Jadi nanti silakan dipahami jawabannya sesuai dengan isi teks ini. Itu untuk nomor 3. Kemudian nomor 4, teks tentang arkanul Islam, tentang rukun Islam. Arkanul Islam khamsah, rukun Islam ada 5. Jadi untuk teks ini nanti jenis soalnya adalah misalkan dukhul Islam, kunci masuk Islam, apakah itu syahadat ataukah sholat, zakat, puasa ataupun haji. Jadi nanti silakan pahami makna dari rukun Islam yang pertama sampai dengan yang kelima untuk bisa menjawab soal nomor 4 ini. Kemudian kisi-kisi nomor 5, memahami tentang menghilangkan nun saat beridofah. Untuk menghilangkan nun ini adalah untuk musanna dan jamak. Jadi dalam teks itu ada mufrad tunggal, musanna 2, jamak lebih dari 2. Contohnya mudarrisun, mudarrisani dan mudarrisuna. Kata mudarrisun itu satu tunggal, itu tidak ada nunnya. Berarti yang dihilangkan nanti adalah nun yang saat musanna, mudarrisani dan mudarrisuna yang saat jamak. Itu pun ketika dia bersandar. Contoh bersandar adalah seperti ini. Mudarrisun, guru. Guru itu bentuknya masih umum, maka perlu disandarkan kepada kalimat yang sudah jelas. Bisa itu kalimat yang pakai menggunakan alif lam ataupun kalimat yang berupa nama. Contoh di sini mudarrisul Quran, guru Al-Quran. Akhirnya guru itu kan sudah jelas, telah datang seorang guru. Guru apa yang dimaksud? Mudarrisul Quran, guru Al-Quran. Untuk merubahnya menjadi 2, mudarrisun menjadi mudarrisani. Karena dia ini sudah bersandar, maka perubahannya dihilangkan nunnya, mudarrisal Quran. Begitu juga jamaknya. Asalnya mudarrisuna, karena dia bersandar dengan Al-Quran, maka menjadi mudarrisul Quran. Sama itu saat dhammah atau rafa. Tapi ketika dia pada saat fathah dan majrur asal katanya, maka perubahannya seperti ini. Mudarrisa atau mudarrisi jadi mudarrisa ini, mudarrisina. Nun ini akan dihilangkan seperti contoh di sini. Silakan pahami contoh yang sebelah sini. Kemudian untuk yang nomor 6, kisi-kisi nomor 6, memahami inna wa akhawatuha dan perubahannya. Jadi ini seperti yang kemarin Ustaz share di Google Classroom. Untuk inna dan anna wa akhawatuha itu harakatnya ada, asal katanya adalah al-waladu sholihun. Ketika ada inna, maka kata pertama al-waladu akan menjadi al-walada, sementara sholihun tetap domah. Seperti di sini dijelaskan, inna wa akhawatuha itu masuk pada jumlah sebelum isim. Jika sebuah jumlah ismiyah atau kalimat tersusun dari mubtada dan khabar didahului inna wa akhawatuha seperti ini, didahului oleh inna atau yang lainnya, maka akan mengakibatkan mubtada kata pertama menjadi mansub
dan dinamakan isim inna, dan khabar tetap marfu dinamakan khabar inna. Nah, seperti ini. Jadi mansub dan tetap marfu. Nah, yang bisa merubah ini selain ini adalah ada inna, ada anna, ada kana, ada lakina, ada laita, ada la'alla. Ini adalah kawan-kawan atau saudara-saudaranya inna wa akhwatuha. Kemudian nomor 7, memahami inna wa akhwatuha dan perubahannya. Nah, ini sama dengan nomor 6 tadi. Ketika ada inna dan anna, maka harakat ujungnya akan berubah seperti yang tadi. Kemudian kisi-kisi nomor 8, memahami macam-macam jamak. Jamak itu dibagi menjadi 3, ada jamak mudzakkar salim, yaitu jamak untuk kalimat laki-laki yang bakal dan perubahannya ditambah waw dan nun pada saat rafa, ditambah ya dan nun pada saat nasab dan majrur. Mana salim? Silahkan dibaca. Saya akan jelaskan di slide selanjutnya untuk contohnya. Untuk perubahan memahami perubahan jamak, memahami contoh jamak mudzakkar salim dan muannats salim. Jadi jamak mudzakkar salim itu adalah jamak untuk laki-laki yang berakal tadi. Perubahannya ditambah waw dan nun pada saat rafa. Jadi ketika di sini rafa ujungnya romah, maka dia akan berubah asalnya mudarisun menjadi mudarisuna ditambah waw dan nun. Sementara kalau dia nasab fathah atau majrur sesuai dengan pengertian di slide sebelumnya tadi, maka dia akan ditambah ya dan nun menjadi mudarisina. Untuk muannats salim itu juga sama pada saat rafa, tapi tadi sesuai dengan teks pengertiannya tadi ditambah alif dan ta. Mudarrisatun harakat ujungnya juga akan domah kalau dia rafa. Yang saya tak marbutoh dirubah menjadi tak biasa tambah alif sebelumnya. Kalau dia patah asal katanya atau majrur kasrah, maka ujungnya akan tetap kasrah. Keduanya akan tetap berharakat kasrah. Itu untuk nomor 9. Kemudian yang terakhir nomor 10. Ini juga termasuk pembagian jamak tadi. Contoh jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak untuk kalimat laki-laki ataupun perempuan. Kalimat yang berakal ataupun tidak berakal, yang perubahannya tidak beraturan. Nah, jadi karena tidak ada beraturan maka tidak ada polanya. Nah, jadi saya tampilkan contoh saja karena tidak ada pola yang sama dari perubahan-perubahan ini. Tiflun jadi atfal jamaknya, kitabun jadi kutubun jamaknya, qalamun jadi aqlam. Silahkan nanti dipahami perubahan ini untuk bisa menjawab soal nomor 10. Demikian dari Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan memudahkan untuk menjawab soal-soal PAT nantinya. Jika ada hal yang belum dipahami silahkan menghubungi Ustadz, dan Ustadz ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.